sejahtera bagi kita semua, sidang jemaat Tuhan yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Mari kita mau satukan hati dan pikiran kita. Kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi ini. Kita mau menyembah Dia dengan hati yang penuh kerinduan akan Dia. Haleluya Yesus. Kita mau nyanyi itu pujian bila Kau izinkan. Haleluya Yesus. Ajaib Engkau Tuhan. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan, haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya
pagi yang indah ini Tuhan, kami kembali boleh ada di tempat ini dengan hati yang penuh kerinduan akan Engkau. Kami mau memuji dan kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah kami masing-masing, dengan hati yang penuh kerinduan akan Engkau, menaikkan pujian dan syukur hanya kepada Engkau, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Kami boleh kuat, sehat, itu semua karena anugerah dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bapa dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami. Engkau pimpin ibadah ini dari permulaan, pertengahan hingga pada tamatnya. Kami semua yang terlibat dalam pelayanan-Mu, biarlah Engkau mengurapi kami Tuhan. Kami ada dalam pelayanan-Mu sampai pada sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami mau satukan hati dan pikiran kami. Kami mau memuji dan memuliakan akan Engkau. Kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami yang kami mau naikkan kepadamu pada pagi hari ini. Segala kuasa kegelapan yang mau mengganggu kami bersatu hati hancurkan itu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami boleh bebas memuji, memuliakan akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Dan kami mau memuji Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, sidang jemaat Tuhan yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Saya yakin dan saya percaya kita semua ada itu hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan dengan itu kita mau menaikkan pujian syukur kita hanya kepada Dia, karena Dia begitu baik dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita mau menyanyi itu pujian, segala puji syukur. Haleluya. Kami
tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami tidak sanggup Tuhan, namun kami yakin dan kami percaya Engkau ada selalu bersama-sama kami. Dalam permasalahan apapun juga, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau yang menjadi kekuatan dan pengharapan hidup kami Tuhan. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu, dia boleh berkata-kata seturut mau dan kehendak-Mu. Biarlah apa yang dia katakan itu berasal daripada-Mu. Itulah isi hati-Mu yang Engkau akan sampaikan bagi kami umat-umat-Mu Bapa dalam kerajaan surga. Pada pagi hari ini Tuhan, kuasa kegelapan yang tidak senang akan acara pemberitaan firman-Mu. Biarlah Engkau usir, hancurkan itu di dalam nama Yesus. Engkau bebaskan kami, agar kami boleh dapat mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu itu boleh tertanam di dalam hati kami, bertumbuh berbuah guna hormat kemuliaan bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, hati kami siap untuk dengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kita bersyukur kita boleh ada sebagaimana kita ada, kita boleh bergerak, kita boleh bernafas, semua karena kebaikan dan pertolongan Tuhan bagi kita. Mari sama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan ambil perenungan pada saat siang hari ini dalam Yeremia pasal yang ke-29. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7. Saya akan baca satu ayat di sana. Cuma saya supaya perenungan kita pada saat ini sesuai dengan konteks ayat yang akan kita renungkan. Saya ingin membaca dari ayat yang pertama supaya kita tahu apa yang dimaksud oleh penulis Yeremia ini. Kita akan baca dalam ayat yang pertama. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Surat Kiriman kepada Orang-orang Buangan di Babel. Ayat yang pertama, beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaran Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Sedekia, Raja Yehuda ke Babel, kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, ayat yang 4. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ayat yang ke-8. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, jangan kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka berbuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu,
Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku akan menemukan kamu. Kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan aku akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Puji Tuhan. Saya kira jelas ya firman Allah yang kita baca ini, di mana surat ini ditulis oleh Nabi Yeremia yang untuk ditujukan kepada orang-orang Yehuda, di mana mereka telah diangkut dari Yerusalem ke tanah Babel. Tapi saudara-saudara, meskipun demikian, ini merupakan suatu penghiburan bagi mereka, suatu surat yang dapat memberikan kekuatan kepada orang-orang Yehuda, di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Meskipun mereka telah mengalami pencobaan yang berat, meskipun mereka telah mengalami keguncangan yang hebat, di mana rumah mereka dihancurkan, keadaan kota Yerusalem dilululantakkan, bahkan bait suci Allah, saudara-saudara, dihancurkan oleh Nebukadnezar. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin membawa kita kepada bagaimana kita memahami ayat ini dengan keadaan kondisi yang terjadi di negara kita, atau yang sementara kita alami, di mana saat ini saudara-saudara akibat COVID-19 atau virus corona ini membuat aktivitas terganggu. Bukan hanya aktivitas orang-orang yang bekerja, tetapi juga aktivitas peribadatan. Di semua agama, semua dibatasi. Kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan meskipun berbeda seperti biasanya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya merenungkan ayat ini, ada begitu banyak kesamaan situasi yang terjadi ketika orang Yehuda dibuang di tanah Babel. Ada banyak orang yang, atau ada sebagian orang orang Yehuda yang ada di Babel ingin kembali ke Yerusalem, ingin memaksakan diri mudik, ya saudara, ingin cepat-cepat kembali ke Yerusalem. Padahal saudara-saudara, firman Tuhan datang kepada Nabi Yeremia bahwa mereka harus menggenapi 70 tahun barulah mereka akan dikembalikan oleh Tuhan. Nah, persoalannya saudara-saudara, ada begitu banyak nabi-nabi palsu. Tidak sedikit nabi-nabi yang berbicara mengatasnamakan Tuhan, pesan-pesan yang sebetulnya tidak datangnya dari Tuhan. Itu bukan berasal dari Tuhan, sehingga saudara-saudara menimbulkan perbedaan pendapat. Nah, hari-hari ini pun demikian, saudara-saudara. Pendeta-pendeta, para teolog-teolog berbeda pendapat tentang keadaan, situasi, sikap yang harus dilakukan oleh orang Kristen. Ada yang berpendapat, kenapa harus takut beribadah di gereja? Kenapa harus meninggalkan persekutuan-persekutuan? Bukankah Tuhan menyuruh kita bersekutu? Jadi saudara-saudara, ada yang membenarkan, ada yang menghakimi, dan lain sebagainya. Akibat apa saudara-saudara? Mereka mendengarkan orang-orang yang mengaku diutus oleh Tuhan, mendengar suara Tuhan. Bahkan hari-hari ini saudara-saudara, kalau saudara lihat di media sosial yang dibagikan di media-media sosial, saudara-saudara, perdebatan pendeta-pendeta yang terkenal di Indonesia, terjadi pertengkaran hanya karena situasi dan kondisi ini. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya soroti ayat yang ke-7 dalam pembacaan firman Allah pada saat siang hari ini. Perenungan kita, saya akan lebih fokus di ayat yang ke-7 dalam Yeremia pasal yang ke-29. Dikatakan begini: usahakan kesejahteraan kota
kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteranya adalah kesejahteraanmu. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, ini sebetulnya adalah gambaran jelas untuk gereja Tuhan di akhir zaman ini. Bagaimana kita bisa mencontohi, meniru apa yang telah diajarkan oleh Nabi Yeremia kepada orang-orang Yehuda, di mana mereka harus mengupayakan supaya kota di mana mereka diami, tempat di mana mereka tinggal, itu mereka usahakan supaya kesejahteraan kota itu tetap ada. Kata usahakanlah saudara-saudara berarti ada upaya yang keras, ada usaha yang betul-betul berupaya dengan sungguh-sungguh berjuang supaya kesejahteraan kota Donggala di mana kita diami saat ini tetap ada sebagaimana kita nikmati hari ini. Kita bersyukur kota Donggala perputaran ekonominya masih tetap jalan. Kalau mau cari sayur di Pasar Ganti masih tersedia saudara-saudara. Kalau di pasar masih buka pasar. Bersyukur hari ini saudara. Aktivitas masih seperti, meskipun sudah berbeda, tetapi masih boleh orang keluar ya. Toko-toko masih dibuka, penjual-penjual masih berani menerima pembeli. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kontribusi kita, bagaimana bantuan kita, partisipasi kita sebagai orang percaya supaya kesejahteraan kota, ketentraman kota di mana kita tinggal ini tetap ada. Bagaimana caranya, sikapnya yang harus kita tunjukkan supaya saudara-saudara kota ini tetap aman. Amin saudara-saudara. Berita sudah memberikan arahan, sudah memberikan himbauan supaya keluar dari rumah menggunakan masker, juga menghindari tempat-tempat keramaian, tidak ada perkumpulan-perkumpulan. Nah saudara-saudaraku, bagaimana kita menyikapi? Apa kita harus berkata, Tuhan yang menentukan hidup matinya orang, bukan virus corona? Memang betul saudara-saudara, kalau saudara punya iman seperti itu boleh, asal saudara mau mati sendiri, tidak mengajak orang lain, boleh. Kalau saudara punya iman seperti itu. Tetapi saudara-saudara, ketika kita melanggar aturan-aturan social distancing, physical distancing, bahkan ada aturan pembatasan sosial berskala besar, kita langgar saudara-saudara, itu sikap yang tidak memberikan partisipasi terhadap kota. Itu menunjukkan kita lalai untuk berjuang. Kita tidak ada upaya supaya kota Donggala ini saudara-saudara tetap dalam keadaan sejahtera. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang menjadi dasar ayat kita, kenapa kita harus mengusahakan kesejahteraan? Kita lihat Roma 13 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Roma 13 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Katakan begini, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik
dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Ini saudara-saudara yang harus dilakukan oleh orang percaya. Kita harus tunduk kepada aturan-aturan pemerintah. Pemerintah adalah wakil Allah yang harus dihormati. Kebijakan-kebijakan yang mereka atur, aturan-aturan yang mereka atur, supaya saudara-saudara kita mendapatkan kebaikan di dalamnya, kata firman Tuhan. Ketika orang-orang Farisi ingin menjebak Yesus dengan menunjukkan koin, saudara-saudara, mereka ingin menjebak Yesus dengan suatu pertanyaan, apakah kami harus membayar pajak kepada kaisar? Mereka berpikir bahwa jawaban Yesus ini akan mendatangkan suatu perkataan atau pernyataan yang akan dinilai memberontak terhadap pemerintah Roma pada waktu itu. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Dia meminta sebuah koin dan dia menunjukkan kepada orang banyak. Dia katakan, tulisan dan gambar siapakah ini? Kemudian mereka berkata, gambar kaisar. Dan Yesus katakan, kembalikanlah kepada kaisar apa yang kaisar punya, dan juga berikanlah kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Jadi Yesus pun sebetulnya sudah pernah memberikan ajaran lewat Injil ini, bagaimana kita tunduk kepada pemerintah yang pada waktu itu kerajaan Roma menguasai Palestina. Mereka harus tunduk kepada pemerintah Roma, harus membayar pajak kepada pemerintah Roma, dan juga harus taat kepada Allah. Berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan berikan juga kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi saudara-saudara, jangan saudara berkata bahwa saya tunduk kepada Allah, saya percaya kepada Allah, mentaati hukum-hukum Allah, tetapi pemerintah yang adalah wakil Allah di bumi ini, saudara tidak taati, saudara tidak ikuti aturan-aturannya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa praktek omong kosong. Sebab itu saudara-saudara, sebagai orang percaya yang hidup di kota ini, mari kita ikut aturan-aturan, mengupayakan kesejahteraan. Amin, saudara-saudara. Mengupayakan supaya kota ini tetap dalam keadaan baik. Jangan sampai saudara-saudara ada istilah lockdown. Ada yang orang sambaran bicara, jalan ini di London, jalan ini di lockdown. Bahkan lebih parah lagi, jalan ini di download. Di download. Terserah apa mau pakai istilah, tapi saudara-saudara, kita tetap berdoa, tetap upaya supaya Kota Donggala di mana kita diami tetap dalam keadaan seperti sekarang ini, meskipun dibatasi, saudara-saudara. Meskipun kita diberikan aturan, ini semua untuk kebaikan kita. Ini untuk bagaimana ke depannya supaya penyebaran COVID-19 ini akan diputus. Mata rantai penyebaran COVID-19 ini putus. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, batasan ini sampai 29 Mei, cukup lama saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, kita bersyukur meskipun demikian Kota Donggala belum masuk dalam
tidak masuk dalam zona merah. Sebab itu saudara-saudara, mari kalau disuruh cuci tangan pakai sabun, kita cuci tangan pakai sabun. Kalau disuruh pakai masker, kita pakai masker ketika keluar. Ketika disuruh jangan berkumpul satu dengan yang lain, kita menghindari keramaian, kita menghindari kerumunan. Kalau pergi pasar, saudara-saudara, sebelum masuk ke rumah, buka baju, tinggalkan baju di luar, kemudian mandi, saudara-saudara. Itu sebetulnya bagaimana kita berpartisipasi untuk mengupayakan, mengusahakan Kota Donggala tetap aman. Amin, saudara-saudara. Tetap dalam kondisi seperti sekarang ini. Di tempat lain, saudara-saudara, aduh, mengerikan. Orang kalau terima barang, saudara-saudara, orang yang mengirim ojek online, ojol ini harus taruh barang di pagar, kemudian dia mundur 10 meter, kemudian orang yang menerima barang datang ambil, kemudian uangnya dia taruh di situ. Jadi sudah tidak ada lagi, saudara-saudara, jarak. Kenapa, saudara-saudara? Orang semua khawatir. Tetapi itulah, saudara-saudara, bagusnya orang ada rasa takut. Kalau orang sudah tidak ada rasa takut, saudara-saudara, bahaya juga. Ini akan menimbulkan bencana yang lebih besar. Orang menjadi takut sehingga saudara-saudara mereka tunduk kepada aturan-aturan. Amin, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, kita bersyukur, kita semua orang-orang percaya yang ada di Kota Donggala ini tetap menikmati hadirat Tuhan meskipun di rumah masing-masing, menikmati firman Tuhan lewat live streaming, lewat ibadah online seperti ini. Tetapi saya percaya, saudara-saudara, di mana 2-3 orang berkumpul menyebut nama Tuhan, di situ Tuhan hadir di tengah-tengah orang-orang percaya. Katakan amin, saudara-saudara. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang harus dilakukan, kontribusi apa atau partisipasi apa yang harus dilakukan oleh orang percaya bagi kota di mana mereka diami. Kalau kita membaca kembali ayat ini, saudara-saudara, dikatakan begini: usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kita lihat 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14 berkata begini: dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Katakan amin, saudara-saudara. Berdoa untuk kota, merendahkan diri untuk kota kepada Tuhan. Berdoa, saudara-saudara, mencari wajah Tuhan, supaya kota yang dimana kita diami, kita beraktivitas setiap hari, mencari rezeki di kota ini, berupaya mencari apa yang bisa menghasilkan, ya saudara, kebutuhan kita. Kita ada upaya, bukan hanya saudara-saudara tunduk kepada pemerintah, aturan-aturan yang ada, tetapi sebagai orang percaya yang memiliki iman kepada Tuhan, yang kita yakin dan percaya hanya Tuhan yang mampu menghentikan wabah ini. Hanya Tuhan yang sanggup menghentikan epidemik, saudara-saudara, penyebaran COVID-19 ini. Hanya satu pribadi yang telah mati, yang telah bangkit. Amin, saudara-saudara. Ada kuasa ketika kita berdoa. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Kita sebagai orang-orang percaya telah dibenarkan oleh Tuhan. Kita adalah imam-imam rajani, saudara-saudara, yang diberikan akses langsung di hadirat Tuhan tanpa ada sekat pembatas lagi, di mana Yesus telah
mati, dan bangkit. Amin, saudara-saudara. Kita punya keyakinan, suatu pemikiran bahwa hanya Tuhan yang mampu menolong kita. Sebab itu saudara-saudara, Yeremia menasihatkan kepada orang-orang Yehuda di Babel, di kota di mana mereka dibuang, ditempatkan. Berdoa di kota di mana kamu dibuang, ditempatkan, supaya ketika kotamu itu sejahtera, kamu juga ikut sejahtera. Sebab saudara-saudara, kalau kotamu kacau, hidupmu juga kacau. Ketika kotamu rusuh, apa yang harus kita lakukan? Kita juga saudara-saudara tidak ada kedamaian hidup dalam kota. Ketika kota itu tidak ada lagi kenyamanan, hidup kita juga tidak nyaman. Sebab itu saudara-saudara, kita berdoa untuk kota Donggala ini, supaya Tuhan akan tolong terus. Lebih dari itu saudara-saudara, bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita, presiden yang saat ini berupaya mereka bekerja siang dan malam. Kita juga berdoa untuk tenaga-tenaga medis, dokter-dokter yang ada di garda terdepan. Mereka saudara-saudara meninggalkan keluarga mereka. Bahkan saya baca satu artikel, satu berita online, sudah sebulan lebih tidak bertemu dengan anak-anak mereka. Kenapa saudara-saudara? Mereka tidak mau anak-anak mereka menjadi korban. Mereka tidak mau saudara-saudara ketika mereka pulang, mereka justru membawa virus yang akan membahayakan keluarga mereka. Dan kita berdoa saudara-saudara supaya virus ini saudara-saudara segera lenyap di negeri kita yang kita cintai ini, sehingga saudara aktivitas kembali normal. Sebagaimana hari-hari sebelum terjadinya penyebaran ini, kasus-kasus yang terjadi. Kita rindu saudara-saudara, anak-anak kita juga kembali bersekolah seperti biasa. Kita rindu juga saudara-saudara aktivitas normal kembali, saudara kita bisa berkumpul, beribadah di tempat ini, bersekutu bersama-sama. Bagaimana kita bisa berjabat tangan satu dengan yang lain. Kerinduan kita hal-hal yang dulu, saudara-saudara, selalu kita doakan supaya terjadi lagi. Amin, saudara-saudara. Nah, ini saudara-saudara yang Tuhan inginkan. Bahkan saudara-saudara, Paulus menasihatkan kepada Timotius dalam 1 Timotius 2 ayat yang pertama. 1 Timotius 2 ayat yang pertama dikatakan begini: pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Paulus menasihatkan kepada seorang gembala yang ada di Efesus, yaitu yang bernama Timotius. Pertama-tama, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur. Berdoa untuk raja-raja, itu berbicara tentang berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita, baik yang ada di tingkat pusat maupun di daerah-daerah. Kita berdoa untuk semua pembesar-pembesar, semua yang terlibat dalam pemerintahan, yang menjalankan roda pemerintahan ini, agar supaya saudara-saudara aturan-aturan ke depan semua mendatangkan kesejahteraan bagi kita semua rakyat Kabupaten Donggala. Terlebih khusus saudara-saudara kita yang ada di Kota Donggala ini. Amin, saudara-saudara. Supaya apa, saudara-saudara? Katakan kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Katakan amin, saudara-saudara. Kita semua merindukan hidup dalam keadaan tenang dan tentram. Sebab itu upayakan, usahakan kesejahteraan kota di mana kita ada, di mana kita tinggal, di mana kita beraktivitas. Kita tetap berdoa supaya kota ini tetap dalam perlindungan Tuhan. Kita tetap ada sebagaimana kita ada, tetap mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Kita tetap bersuka cita apapun yang kita alami, apapun kita rasakan di hari-hari ini,
mungkin kekhawatiran untuk masa depan, kita bawa kepada Tuhan. Mungkin saudara berkata, apa yang saya makan lagi? So tipis tuh beras di tanpa beras, saudara. Tinggal sedikit tuh beras di karung. Tetapi saudara-saudara, firman Allah datang kepada kita, jangan kamu khawatir. Amin, saudara-saudara. Kita terus berdoa. Kita yakin dan percaya Allah kita, Allah yang mampu menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada perkara yang mustahil di hadapan Tuhan. Sebab itu saudara-saudara, saat kita menaikkan doa kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah menutup mata kepada kita. Tuhan akan melihat kesetiaan kita. Tuhan akan melihat apa yang menjadi beban hidup kita. Ketika kita berdoa untuk bangsa dan negara, kota di mana kita diami, Tuhan juga akan memberkati hidup saya dan saudara. Amin. Kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kita semua. Katakan amin, saudara-saudara. Nah, ini saudara-saudara yang saya perlu sampaikan kepada kita semua. Dan hal yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, saudara-saudara, kita lihat dalam Yeremia pasal yang ke-29 tadi, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Dikatakan begini, sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi nama. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Apa yang saya mau sampaikan kepada saudara pada saat siang hari ini, hal yang ketiga adalah kita menguji setiap roh. Sama seperti halnya saudara-saudara, di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang pertama dikatakan begini, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Keadaan orang Yehuda, saudara-saudara, ketika mereka menghadapi masalah, mereka mencari jawaban-jawaban, mereka mencari penghiburan-penghiburan, sehingga saudara-saudara, perkataan-perkataan yang menyenangkan, yang menyenangkan telinga, itu yang mereka suka, saudara-saudara. Tetapi perkataan-perkataan yang pedis, perkataan-perkataan yang keras yang datangnya dari Tuhan, justru saudara-saudara mereka anggap itu bukan datang dari Tuhan. Yeremia mengalami tantangan yang berat, di mana seorang nabi palsu, Semaya, saudara-saudara, lebih didengarkan daripada nabi Yeremia. Sehingga saudara, muncullah firman Allah yang datang kepada mereka. Janganlah kamu mendengarkan mimpi-mimpi mereka. Oh, tidak sedikit saudara-saudara, hari-hari ini kita mendengar sedikit-sedikit orang bilang mimpi, saya mendapat penglihatan, saya mendapat suara Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yohanes dalam surat yang kita baca tadi, jangan percaya akan setiap roh, ujilah apakah itu datangnya dari Tuhan. Jangan sedikit-sedikit kita mendapat mimpi kemudian kita berkata Tuhan sedang berbicara. Itu harus diuji apakah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu harus bandingkan dengan ayat-ayat kebenaran firman Tuhan. Sehingga saudara-saudara, di hari-hari ini kita lihat ada terjadi pertengkaran antara hamba-hamba Tuhan, para orang-orang Calvinis, reformer dengan orang-orang Arminian atau orang-orang karismatik, saudara-saudara. Kita tahu bagaimana orang-orang karismatik selalu mengedepankan hal-hal ini, saudara-saudara. Juga di antara kita, di antara gereja Pentakosta Indonesia, ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang saudara-saudara memberikan pernyataan, seenaknya memberikan pernyataan bahwa mereka mendapat penglihatan, mendapat suara Tuhan, mendapat ilham dari Tuhan. Padahal saudara-saudara, ketika membaca firman Allah itu tidak sesuai. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Nabi Semaya ini baru membuat bahwa tidak lama lagi mereka akan pulang di Yerusalem. Tuhan akan mengembalikan mereka ke Yerusalem. Tidak usah kalian menanam lagi, tidak usah kalian berupaya untuk membuka ladang, mendirikan rumah-rumah. So dekat untuk Tuhan kembalikan kamu ke Yerusalem. Padahal itu nubuat yang tidak diberikan oleh Tuhan, pesan yang bukan datangnya dari Tuhan.
Sehingga saudara-saudara, Nabi Yeremia Tuhan utus untuk menuliskan saudara-saudara bahwa mereka harus menunggu selama 70 tahun. Sesudah itu Tuhan akan mengembalikan mereka ke Yerusalem. Dan itu terbukti saudara-saudara. Nubuat ini terbukti. Kalau nubuatan itu dibuktikan, itu adalah nubuatan datangnya dari Tuhan. Tetapi kalau nubuatan yang dia bilang dia mendengar suara Tuhan, dia mendapat pilihan, kemudian tidak terbukti saudara-saudara, itu saudara-saudara bukan datangnya dari Tuhan. Itu hanya kadang-kadang suara hati. Atau mungkin saudara-saudara karena saking dia percaya setiap penglihatan, iblis datang sebagai malaikat terang, kata firman Tuhan, menampakkan diri kepada dia, sama seperti Saul saudara-saudara. Didatangi Samuel ketika dia meminta petunjuk dari Tuhan, sudah tidak ada. Dia datang kepada seorang penyihir supaya membangkitkan roh Samuel. Dan saudara-saudara, betul roh Samuel itu muncul. Dan dia percaya apa yang dikatakan oleh Samuel, roh Samuel itu. Padahal saudara-saudara, firman Tuhan katakan iblis itu bisa menyamar sebagai malaikat terang. Jadi jangan-jangan saudara-saudara itu sebetulnya iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Kemudian saudara, COVID-19 ini akan berakhir sesudah Paskah. Itu ada pernyataan saudara-saudara dari seorang hamba Tuhan yang terkenal. COVID-19, Tuhan katakan, Tuhan berbicara kepada saya bahwa COVID-19 ini akan berakhir setelah Paskah. Tapi saudara-saudara, apa yang terjadi saudara-saudara? Itu hanya roh jahat yang menyerupai malaikat terang. Karena apa saudara? Keyakinannya bahwa itu dari Tuhan. Karena apa? Dia tidak menguji apakah itu berasal dari Tuhan. Dia tidak menguji apakah itu berasal dari Tuhan. Dia tidak tahu itu mungkin iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Ujilah roh, apakah mereka itu berasal dari Allah. Martin Luther saudara-saudara, seorang reform, ketika dia sebentar berdoa, didatangi seorang yang menyerupai Yesus. Apa yang dia lakukan? Dia menolak penglihatan itu. Dia menolak penampakan ketika dia berdoa. Dia menghardik penampakan itu. Kenapa saudara-saudara? Karena dia tahu saudara-saudara, firman Allah itu sudah tertulis. Kalau kita mencari jawaban, firman Allah ada di sini. Memang ada karunia-karunia yang kita tidak boleh sepelekan dari Tuhan. Ada saja saudara-saudara firman yang betul disampaikan. Tetapi saudara-saudara memang tidak setiap hari sedikit-sedikit dapat penglihatan, sedikit-sedikit dapat mimpi, kemudian diceritakan kepada orang lain. Bahkan lebih parah, menakut-nakuti orang lain. Supaya saudara-saudara mendapat keuntungan secara pribadi. Oh, harus kasih kita doi 100.000 hari ini karena Tuhan cuma bicara dari rumah. Padahal saudara memang sudah ada doi saudara. Oh, tadi Tuhan berbicara harus transfer 1 juta kita ke rekening. Karena Tuhan sudah bicara, Tuhan akan ganti. Kalau jemaat Tuhan tidak punya filter, jemaat Tuhan tidak punya kekuatan dalam firman Allah, saudara-saudara, tidak sering membaca firman Tuhan yang membandingkan apakah itu roh dari Tuhan atau bukan, ya dengan mudah saja tertipu dengan nabi-nabi palsu yang saat ini saudara-saudara sedang merajalela. Penipuan dalam gereja. Kenapa orang Kristen mudah tertipu? Karena orang Kristen suka apa saudara-saudara membantu. Ya biar John nanti Tuhan ganti. Ampuni Juliano. Nah saudara-saudara, ketika ditipu, biar John ampuni dia. Padahal saudara-saudara, kalau saja kita punya filter, kita punya pembanding, ada saringan yang tidak mudah kita percaya kepada setiap pernyataan-pernyataan ini, saudara-saudara, kita tidak akan mudah tertipu. Amin, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menghadapi situasi sekarang ini, orang-orang suka saudara-saudara mendengarkan hal-hal yang positif. Itu tidak salah. Kata
kata-kata yang penuh iman itu tidak salah. Tetapi saudara-saudara, kita harus menguji apakah itu adalah firman Allah, apakah itu hanya motivasi dari orang-orang atau kata hati dari orang-orang. Kita punya firman Allah yang hidup. Jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita tertipu dengan kondisi saat ini. Orang berupaya saudara-saudara mencari jalan keluar bagi kebutuhan mereka, sehingga kadang-kadang menghalalkan segala cara, termasuk saudara-saudara penipuan-penipuan dalam hal-hal kerohanian. Sebab itu saudara-saudara, ini penting juga bagi kita, bagaimana kita mengupayakan kesejahteraan kota di mana kita ada saat siang hari ini. Puji Tuhan saudara-saudara, saya tidak akan panjang lebarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan suatu pujian, kita akan menyembah dan memuji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita merenungkan firman Tuhan. Haleluya, lingkupiku. Haleluya.
berdoa buat kota ini, agar kota ini boleh selalu aman, damai. Kami percaya perlindungan dan pemeliharaan Tuhan itu menjadi milik kami, umat-umat Tuhan yang percaya kepada Engkau. Bapa dalam kerajaan surga, kami walaupun badai sedang bergelora, namun kami yakin dan kami percaya kami boleh tenang bersama-sama dengan Engkau. Dan itu adalah janji-Mu bagi kehidupan kami, orang yang selalu berharap berseru kepada Engkau. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Biarlah hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman-Mu, kemanapun dia pergi dan berada, untuk menyampaikan isi hati-Mu, menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dia boleh dalam setiap urapan buat kuasa daripada Tuhan selalu bertambah dalam kehidupan dia, kekuatan, kesehatan menjadi miliknya. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan memberikan persembahan. Engkau memberkati kami, memberkati Tuhan yang memberi kepada Engkau. Kami percaya pula perlindungan pemeliharaan Tuhan itu menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu dengan hati yang penuh dengan sukacita daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita menyanyi satu pujian dan persembahan di bawah di depan. Haleluya. Puji Tuhan. Yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Namanya Yesus, oh nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, oh nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia bertuhan. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Namanya Yesus, oh nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, oh nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji Tuhan. Tuhan memberkati setiap pengorbanan saudara. Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Puji Tuhan. Pengumuman dalam rencana kita sepanjang minggu ini, hari Selasa mungkin kita akan mengadakan basar, dan siapa yang mau order silahkan berhubungan di WA yang ada di grup GPD Agape Donggala. Dan hari Sabtu kita ada persekutuan doa di ruang doa. Puji Tuhan, ini pengumuman kami. Dan mari kita bangkit kembali berdiri, kita menyanyi satu pujian, kita mau akhiri Tuhan kita pada siang
kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah dan kebaikan Tuhan. Tuhan sudah menolong ibadah kami dari awal hingga pada saat ini. Kami percaya setiap pujian kami, penyembahan kami, nyanyian-nyanyian, bahkan persembahan-persembahan yang telah kami berikan, ini menjadi sebuah persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan, sudah menyenangkan hati Tuhan. Dan percaya Tuhan, baik kami yang ada di ruangan ini maupun umat-umat Tuhan yang sudah beribadah di rumah mereka masing-masing, Tuhan sudah memberkati mereka. Apapun yang menjadi profesi kami, umat-umat Tuhan, pekerjaan yang berbeda-beda, Tuhan terus akan memberkati. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat bagi kami semua. Tuhan akan buat berhasil apa yang dikerjakan oleh kedua tangan kami, akan menjadi kepala bukan ekor. Kami semakin naik menurun sesuai dengan janji firman-Mu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap hanya kepada Tuhan. Kami serahkan rencana demi rencana kami ke depan ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Proteksi kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Dimanapun kami ada, kami beraktivitas, baik di dalam rumah, di luar rumah, Tuhan akan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah anak domba Allah, sehingga kami Tuhan dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami berdoa untuk umat-umat-Mu yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau sembuhkan mereka. Dalam keadaan lemah, Engkau kuatkan. Dalam keadaan bimbang, Engkau teguhkan iman percaya mereka. Dalam setiap persoalan hidup rumah tangga mereka, Engkau lawati mereka, beri jalan keluar dalam setiap permasalahan kehidupan mereka, sehingga mereka boleh ya Tuhan beri jalan keluar, sehingga masalah-masalah mereka boleh teratasi. Semua karena pertolongan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terus akan menolong pemerintah kami yang bekerja siang maupun malam untuk ya Tuhan mengatasi penyebaran COVID-19 ini Tuhan. Tuhan hanya akan beri kemampuan dalam hidup mereka, memberikan hikmat kebijaksanaan. Semua Tuhan, apa yang menjadi rencana demi rencana mereka, kebutuhan demi kebutuhan yang mereka butuhkan, Tuhan akan adakan. Tuhan akan mampukan mereka semua, sehingga cuma ya Tuhan, apa yang kami alami di hari yang boleh berakhir. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau akan hentikan semua ini Tuhan. Engkau akan ya Tuhan ini semua keadaan ini Tuhan. Kami akan melihat ya Tuhan pemulihan demi pemulihan terjadi, khusus untuk kota Donggala yang kami diami. Tuhan terus akan jaga dan pelihara. Tuhan akan beri terus kedamaian, Tuhan memberi ketentraman. Berikan ya Tuhan kedamaian antara satu orang dengan yang lain, saling menghormati satu dengan yang lain. Hidup rukun dan damai di kota ini Tuhan. Kami ada kebebasan dalam beribadah, memuji, memuliakan, akan rasa aman ketika kami beraktivitas. Semuanya kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi doa syukur kami Tuhan. Kami yang ada di ruangan ini akan berpisah satu dengan yang lain. Mereka yang mengendarai kendaraan motor yang menjalankan Tuhan, tibakan mereka di tempat mereka masing-masing dengan segala. Demikian juga umat-umat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami percaya kami semua telah diberkati oleh Tuhan lewat ibadah ini. Di doa kami Tuhan, kami akhiri seluruh rangkaian ibadah kami saat siang hari. Mari saudara-saudara, kita mengangkat kedua tangan kita, menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biar berkat untuk Abraham, berkat untuk Ishak, berkat untuk Israel menjadi berkat juga kita semua yang ada. Dan biar damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Dan biar kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Indonesia dan pertolongan yang ajaib dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita mulai hari ini sampai hari Maranatha. Itu Tuhan Yesus datang kali yang kedua, mengangkat kita di awan-awan untuk masuk di dalam kerajaan surga tinggal kekal buat selama-lamanya. Kita menerima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai.